Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang soal figura 9 kotak. Kenapa kita masih membahas figura 9 kotak? Hal ini karena di soal figura 9 kotak ini kita bisa menganalisis lebih tajam lagi dengan berbagai variasi-variasi soal figural. Misalnya analogi gambar, lalu juga ketidaksamaan gambar, pengelompokan, dan sebagainya. Nah, supaya lebih sulit lagi tingkatannya, kita buat ke dalam figura 9 kotak. Semoga dengan materi seperti ini, teman-teman bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal di ujian nanti. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jangan lupa untuk subscribe YouTube saya ya, supaya saya dan tim lebih bersemangat lagi untuk menyediakan soal-soal yang variatif dan informatif serta berkualitas lainnya. Yuk kita mulai soal pertama. Nah, di soal ini ya, ini masih kita mengelompokkan ya, walaupun di sini soal 9 figura 9 kotak, kita masih mengelompokkan kira-kira tipe soal seperti apa ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat ke transformasi bentuk, itu sepertinya tidak ya. Lalu juga analogi gambar itu tidak. Ada kemungkinan adalah ini rotasi dan juga pengelompokan gambar. Nah, kenapa kita namakan rotasi? Ya, kalau kita lihat bentuk-bentuk dari bangunan yang ada ini berubah-ubah ya. Misalnya di sini segi 4 misalnya di atas ya. Terus tiba-tiba di bawah dan ini misalnya di samping seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kemungkinannya adalah rotasi, tapi ini tidak cukup ya ke rotasi saja. Kita coba ke pengelompokan gambar. Kita perhatikan sebentar, kita hapus dulu supaya tidak membingungkan. Oke, kita coba di sini. Kalau kita lihat, kira-kira ada sekitar yang tidak berubah ya. Yang tidak berubah adalah segitiga. Yang tidak berubah adalah segitiga yang besar ini. Nah, ini selalu ada di setiap baris ataupun kolom ataupun kotak ya. Nah, ini pasti selalu ada. Kemudian yang pasti ada itu, kalau kita perhatikan ya, segitiga ke bawah ini yang ada arsirnya, ini ada 3 nih ternyata jumlahnya. Nah, otomatis kita lihat lagi nih, benar nggak? Lalu yang segitiga yang di dalam segitiga kecil maksudnya ya, yang tidak diarsir ini juga ada 3. Nah, jadi logikanya adalah ini ada yang tidak cukup 3 ya. Dalam artian ini ada segitiga yang berwarna hitam, ini hanya 2. Berarti ada kemungkinan 3. Ada kemungkinan di sini harusnya ada 3 segitiga warna hitam ya. Nah, jadi untuk jawaban C sama E itu sudah pasti kita eliminasi. Seperti itu. Oke, ini sudah ketemu bagian dalam. Terus bagian luarnya, kita lihat nih. Setiap segitiga yang diarsir, segitiga kecil, itu pasti mengandung segitiga berwarna hitam di luar, lalu juga ya segi 4 atau bujur sangka dan lingkaran. Hal yang sama juga yang warna putih ya.
yaitu ini ya, lingkaran, segitiga hitam, dan juga wujud sangkar atau persegi 4. Nah, kalau yang hitam ini, yang segitiga hitam di dalam, ini yang sudah ada itu adalah segi 4, lingkaran. Nah, jadi jawabannya sudah pasti adalah yang D. Nah, ini masih relatif gampang ya. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu soal kedua. Nah, ini soal kedua sangat menantang sekali nih. Ini tentang pengelompokan gambar ya. Kita cek. Kalau kita lihat ya, ini sudah pasti ada jebakan. Kenapa? Ini kok ada yang diarsir dan ini ada tanda tanya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ditanyakan itu? Nah, kalau seperti ini, maka jawabannya adalah yang ini, yang ditanyakan ya. Ini, kalau ini hanya pengecoh. Walaupun kita juga harus menentukan apa jawaban dari kolom yang diarsir ini. Ini kita harus temukan juga seperti itu. Oke. Ya, kalau secara sekilas ini sudah pasti kita lihat ya. Ini polanya yang pertama tuh sudah gampang ya, cara diagonal dari atas ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini udah pasti ada persegi panjang warna hitam, lingkaran warna hitam, dan juga persegi 4 warna hitam. Pasangannya di masing-masing ini adalah belah ketupat. Nah, ini sudah pasti ya. Sudah pasti. Nah, sekarang kita lihat nih pas komponen lainnya. Ini pasti pasangannya 3-3 nih. Semoga saja ya. Saya juga belum pasti nih. Nah, ini kan ada lingkaran, kemudian persegi 4. Nah, pasangannya apa? Yaitu persegi panjang. Kemudian di atasnya ini, saya bedakan warnanya ya. Ini kan lingkaran, persegi 4, terus ada persegi panjang. Persegi panjang. Kenapa nggak pakai yang ini? Yang di atas ini, persegi panjangnya. Karena pasangannya itu adalah yang hitam. Noda hitam ini, lingkaran hitam ini ya. Nah, ini pas pasangannya ini. Jadi bukan yang ini pasangannya. Bukan kolom yang ini, bukan. Nah, kalau kita cari, jawabannya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, terus ada kemungkinan, ya nanti kita lihat ya. Selanjutnya kita ganti warna. Kita hapus dulu yang ini supaya nggak bingung teman-teman. Kita ganti warna. Ini ada persegi panjang, lingkaran. Pasangannya adalah plus. Jadi kotak selanjutnya yang tidak ada itu adalah persegi 4 dan plus. Nah, ada kemungkinan yang ini, yang jawabannya tidak ada di pilihan jawaban, itu adalah di kotak ini yang diarsir. Sedangkan untuk pertanyaan ini ada di jawaban C. Seperti itu. Jadi jawabannya C ya. Hati-hati terkecoh. Lanjut, kita hapus.
Kita ke soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 3 ini ya, kalau tadi ya ada soal pertama dengan kedua lah, walaupun soal pertama itu ada rotasi ya, tapi itu tidak terlalu signifikan ya kelihatannya. Cuman yang 1 dengan 2 itu adalah kita lihat pengelompokan gambar ya, 1 dengan kedua. Nah, yang ketiga ini barulah soalnya adalah rotasi ya. Kita lihat. Ini sudah sangat jelas sekali ya. Baris pertama ini ya, sampai sini ya. Baris pertama ini kita lihat yang lingkaran. Lingkaran ini searah jarum jam dia bergeser. Kolom pertama, kolom kedua di sini, kolom ketiga di sini. Pindah ya. Itu. Ini pun yang baris kedua bergeser tapi berlawanan arah jarum jam. Kemudian baris ketiga ini bergeser kembali lagi ke searah jarum jam. Nah, ada kemungkinan ini jawabannya antara A sama C. Terus yang B, D dan E ini udah pasti salah ya. Udah pasti salah lingkarannya ya. Kemudian kita lihat nih. Kita biar cepet lah. Ini pasti perubahannya bergeser ya. Tanda petaknya atau persegi panjang hitam. Ini kan udah pasti bergeser. Sudah pasti bergeser. Cuma bergesernya itu masih dalam satu ruas ya. Bukan satu ruas, maksudnya bagian atas semua. Kalau ini kan lingkaran enggak ya. Kalau lingkaran kan dia dari sudut ke sudut ya. Kalau ini yang persegi panjang hitam bergeser seperti itu, nggak mesti ke sudut. Tapi juga ada yang ke tengah nih ya, ini yang ke tengah maksudnya tuh. Ini ke tengah, otomatis ini jawabannya masih belum ketemu. Ini antara A sama C, masih belum. Ini tanda panah. Tanda panah kita lihat polanya diagonal ke kanan, terus ke atas, yang di tengahnya ya, terus diagonal ke kiri. Yang baris kedua ini nggak mengalami perubahan. Baris ketiga, nah ini diagonal kiri, tengah, berarti ini ke kanan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Oke, nah soal terakhir nih, kira-kira apa jawabannya? Kalau misalnya teman-teman tahu menjawab pertama beserta alasannya, silakan komen di bawah ini ya, di link YouTube saya ini atau bimbel gratis Edu Intensific ini ya. Dia akan ada hadiah menarik ya. Yang pertama jawab seperti itu. Nanti dihubungi lewat komenannya ya, seperti itu. Baik teman-teman, demikian untuk bagian keempat dari soal figura 9 kotak. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum follow atau subscribe, bisa tolong subscribe YouTube kami ya, YouTube channel kami. Terima kasih semua, sampai jumpa.